Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello student, how are you today? I hope you are fine today. Kembali lagi bersama dengan Miss kita dalam pelajaran fisika. Pada pertemuan kali ini, kita akan melanjutkan materi pada pertemuan minggu lalu. Minggu lalu kita sudah membahas materi tentang momen gaya. Nah, pertemuan kali ini kita akan membahas materi tentang momen inersia. Untuk lebih jelasnya, silakan simak penjelasan berikut ini ya. Sebuah benda yang berotasi pada sumbunya akan terus berotasi jika tidak ada gaya luar yang bekerja. Bisa dilihat ya pada gambar di samping. Itu contohnya yaitu sebuah gangsing. Jadi, jika sebuah gangsing sedang dalam keadaan berputar atau berotasi, gangsing tersebut akan terus berotasi jika tidak ada gaya luar yang bekerja pada gangsing tersebut. Jadi gangsing tersebut akan berputar secara terus-menerus. Nah, ukuran kecenderungan benda untuk mempertahankan keadaannya tetap diam atau bergerak ini disebut dengan momen inersia, dilambangkan dengan huruf I besar. Jadi, dari pernyataan tadi, bisa dikatakan bahwa benda yang sukar berputar atau benda yang sedang berputar tetapi sulit untuk dihentikan dapat dikatakan memiliki momen inersia yang besar. Dan sebaliknya, jika bendanya mudah berputar atau benda yang sedang berputar lalu mudah untuk dihentikan, maka benda tersebut dikatakan memiliki momen inersia yang kecil. Nah, momen inersia dipengaruhi oleh yang pertama ada massa bendanya. Lalu yang kedua ada jarak benda terhadap sumbu putar. Lalu yang ketiga bentuk bendanya. Dan yang keempat letak sumbu putar. Momen inersia sendiri dibedakan menjadi dua, yaitu ada momen inersia pada partikel, lalu momen inersia pada benda tegar. Untuk momen inersia pada sistem partikel, itu dapat dilihat nih pada gambar. Jadi, sebuah partikel bermassa M yang melakukan gerak rotasi atau gerak orbital pada jari-jari lintasan R dapat dirumuskan sebagai berikut. I sama dengan M dikali R kuadrat. Dengan keterangan I adalah momen inersia, satuannya kilogram meter persegi. Lalu yang kedua ada M, yaitu massa benda, satuannya kilogram. Dan yang ketiga ada R, yaitu jarak benda terhadap sumbu putar. Atau jari-jari lintasan, satuannya meter. Jika pada suatu poros benda terdapat banyak partikel, nah di sini ya ada banyak partikel yang mempengaruhi rotasi benda tersebut. Jadi momen inersianya adalah total dari massa dan jarak masing-masing terhadap porosnya. Jadi dapat dirumuskan yaitu I sama dengan sigma M dikali R kuadrat. Atau dijabarkan, jadi yang pertama itu M1 dikali R1 kuadrat ditambah M2 dikali R2 kuadrat ditambah M3 dikali R3 kuadrat ditambah M4 dikali R4 kuadrat dan seterusnya jika partikelnya itu ada banyak. Oke. Untuk contoh soalnya biar kalian lebih paham. Jadi di sini ada sebuah sistem yang terdiri dari 3 partikel. Jika M1 sama dengan 2 kg, M2 sama dengan 1 kg, dan M3 sama dengan 2 kg, tentukan momen inersia sistem tersebut jika diputar menurut yang pertama poros P, lalu yang kedua poros Q. Oke, pembahasannya. Nah, momen inersia jika diputar pada poros P terlebih dahulu. Di sini dilihat, tadi kita gunakan rumus yaitu sigma M dikali R kuadrat. Nah, pertama M1. M1-nya ini sebesar 2 kg dikali jaraknya, karena di porosnya itu di P, maka jaraknya 0.
Jadi 2 dikali 0 kuadrat ditambah massa keduanya itu 1 kg dikali jaraknya dari Q ke P, berarti 1 meter. Ditambah massa ketiga itu 2 kg dikali jaraknya itu dari sini ke P, berarti 2 meter. Dikuadratkan. Nah, nanti akan didapatkan hasil yaitu sebesar 9 kg meter persegi. Lalu untuk yang B, itu I atau momen inersia pada porosnya di Q. Nah, rumusnya masih sama. Kita masukkan M1-nya 2 kg dikali jaraknya dari P ke Q, 1 meter. 2 dikali 1 kuadrat ditambah M2. M2-nya 1 kg dikali R2-nya, karena di Q jadi dia 0. 0 kuadrat ditambah M3-nya yaitu 2 kg dikali R3-nya yaitu dari M3 ke Q, berarti 1 meter. Jadi dikali 1 kuadrat. Dan itu nanti hasilnya adalah 4 kg meter persegi. Selanjutnya, momen inersia pada benda tegar. Nah, benda tegar sendiri yaitu merupakan benda yang tidak mengalami perubahan bentuk atau volume akibat bekerjanya gaya pada benda tersebut. Jadi ketika kalian tekan, kalian pukul, bendanya itu nggak berubah bentuk. Kalau misalkan contohnya pada plastisin atau lilin mainan, kan ketika kalian berikan gaya, plastisin tersebut akan berubah bentuknya. Berarti plastisin bukan merupakan benda tegar. Untuk rumusnya sendiri yaitu I sama dengan K dikali M dikali R kuadrat. Dengan keterangan I yaitu momen inersia, satuannya kilogram meter persegi, K yaitu konstanta, M yaitu massa benda dengan satuan kilogram, dan R yaitu jarak benda terhadap sumbu putar dengan satuan meter. Nah, konstantanya ini di sini yaitu ketetapan ya, jadi harus kalian hafalkan. Nah, di sini yaitu ada tabel momen inersia untuk benda tegar. Yang pertama di sini Miss jelaskan ada gambar batang homogen. Nah, letak sumbu putar itu ada di pusat atau di tengah-tengah ya. Nah, momen inersianya rumusnya yaitu I sama dengan 1/12 dikali M dikali L kuadrat. Jadi di sini konstantanya itu yang 1/12. Terus selanjutnya itu ada batang homogen, masih sama, tetapi dia sumbu putarnya di ujung. Nah, momen inersianya yaitu 1/3 dikali M dikali L kuadrat. Di sini konstantanya dia 1/3 dan seterusnya ya, bisa kalian lihat. Nah, untuk tabel ini harus kalian hafalkan konstantanya. Miss akan memberikan contoh benda tegar yang sering sekali keluar di soal-soal itu seperti yang ada pada nomor 1, lalu nomor 2, selanjutnya itu ada di nomor 5, lalu di nomor 7 yaitu bola pejal dengan jari-jari R, dan ada di pusat sumbu putarnya. Jadi ini maksudnya itu bola yang padat, dalamnya itu penuh ya. Itu contohnya seperti bola bekel. Nah, ini momen inersianya 2/5 M dikali R kuadrat. Lalu di sini ada yang di nomor 9, yaitu bola berongga dengan jari-jari R. Ada di pusat juga. Itu momen inersianya 2/3 dikali M dikali R kuadrat. Nah, untuk bola berongga ini maksudnya adalah bola yang di dalamnya itu dia tidak ada isinya, jadi cuma ada luarnya aja. Contohnya itu kayak bola plastik yang suka dimainin anak-anak. Jadi luarnya itu ada pembungkusnya, tapi di dalamnya itu kopong ya, atau kosong. Berikut adalah beberapa macam benda tegar yang keluar pada soal-soal. Contoh soal. Tentukan momen inersia cakram pejal atau padat bermassa 10 kg dan berjari-jari 0,1 meter jika sumbu rotasi berada di pusat cakram, sebagaimana ditunjukkan pada gambar. Nah, kalian harus hafal nih, kalau misalkan cakram pejal atau yang penuh nih, yang padat, itu dia berapa?
konstantanya atau rumus dari momen inersianya. Nah, ternyata untuk cakram pejal itu rumus momen inersianya adalah setengah dikali M dikali R kuadrat. Lalu M-nya itu kita masukkan 10 dan R kuadratnya jari-jarinya itu 0,1. Jadi 0,1 kuadrat. Didapatkan yaitu hasilnya 0,05 kg meter persegi atau meter kuadrat. Oke, cukup sekian materi pada pertemuan hari ini. Semoga kalian dapat memahami materinya dengan baik ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.